sobreviveu a uma queda de 300, 500 metros de altura. A Juliana sobreviveu à sede, à fome, ao frio. Ela passou dias naquele lugar. Uma de nós perdeu a vida por incompetência, por negligência, por abandono, por omissão. Ela aguentou o máximo que ela pôde, mas infelizmente tivemos essa notícia trágica, triste, de cortar qualquer coração. Kasus meninggalnya Juliana Marins di Gunung Rinjani telah menimbulkan reaksi beragam, termasuk kritik dari sebagian netizen Brasil terhadap kinerja Tim SAR Indonesia. Kritik ini, yang disampaikan di media sosial, menunjukkan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam atas kehilangan yang dialami. Namun, penting bagi kita untuk memahami konteks dan menghargai perjuangan luar biasa yang telah dilakukan oleh Tim SAR dan para relawan. Beberapa netizen Brasil mengungkapkan ketidakpuasan terhadap lamanya proses pencarian dan evakuasi, membandingkan dengan standar di negara-negara lain yang memiliki teknologi dan fasilitas penyelamatan yang lebih canggih. Ada juga yang menyatakan kekurangan informasi transparan dari sudut pandang mereka. Perlu dipahami bahwa perbedaan persepsi ini seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai kompleksitas medan dan kondisi di Gunung Rinjani. Dear netizen Indonesia, khususnya netizen Brasil, kalian jangan berpikir enggak kita di lapangan, kita lambat prosesnya, ilah gitulah, apalah gitu. Kita ini di lapangan udah bertaruh nyawa setengah mati. Tolong teman-teman ini jangan berpikir negatif untuk kita. Kita ini sudah bertaruh nyawa. Kita ini sudah di hari keempat. Khususnya warga Brasil, tolong kalian doakan yang terbaik, jangan menghujat kita. Kita di lapangan ini tidak mudah di sini. Kita ini bertaruh nyawa, setengah mati di sini kita. Teman-teman pada sakit, ada yang tumbang. Karena ini Rinjani ini di medan titik operasi SAR ini bukan hal yang mudah. Mohon teman-teman, jangan kalian menghujat sembarangan di sini. Porque toda hora é um link diferente, eu tô acompanhando. Muitas pessoas estão pedindo link, manda o link, mas aí ó, caiu. Ó. Começou a chover fraco. Namun, di balik kritik tersebut, terdapat perjuangan yang luar biasa dari Tim SAR gabungan dan para relawan. Mereka telah berjuang dengan segenap tenaga dan mempertaruhkan nyawa demi mengevakuasi jenazah seorang warga negara asing. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa ini yang terdiri dari Basarnas, TNGR, TNI, Polri, masyarakat giat alam, dan relawan lokal. Mereka meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan kenyamanan pribadi untuk menjalankan misi kemanusiaan ini. Gunung Rinjani bukanlah medan yang mudah. Medannya yang ekstrem, terjal, dan berbahaya, ditambah dengan kondisi cuaca yang seringkali tidak menentu, membuat proses pencarian dan evakuasi menjadi sangat sulit. Setiap pergerakan di jurang membutuhkan perhitungan yang matang dan peralatan khusus. Penggunaan helikopter pun hampir mustahil karena kondisi cuaca yang seringkali menghalangi jarak pandang. Keterbatasan logistik juga menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan kritik, marilah kita memahami kompleksitas situasi di lapangan. Tim SAR Indonesia telah berjuang sekuat tenaga dengan semangat kemanusiaan yang luar biasa. Mereka melakukan semua ini tanpa mempertimbangkan ras atau kebangsaan. Marilah kita menghormati perjuangan dan pengorbanan mereka, dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah mereka curahkan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Sobreviveu a uma queda de 300, 500 metros de altura. A Juliana sobreviveu à sede, à fome, ao frio. Ela passou dias naquele lugar. Uma de nós perdeu a vida por incompetência, por negligência, por abandono, por omissão. Ela aguentou o máximo que ela pôde, mas infelizmente tivemos essa notícia
trágica, triste, de cortar qualquer coração. Agam Rinjani, relawan evakuasi di Gunung Rinjani, mengungkapkan keprihatinannya atas gelombang hujatan dari netizen internasional terkait proses penyelamatan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang meninggal di gunung tersebut. Agam merasa sangat tersinggung dengan komentar-komentar yang merendahkan Indonesia, tanpa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapi tim evakuasi. Agam mengatakan bahwa komentar negatif tersebut merupakan penghinaan terhadap negaranya, dan hal ini membangkitkan rasa nasionalismenya. Bukan persoalan lambat dan lain-lain, karena memang kondisi medannya yang tidak memungkinkan. Dan menurut kalau Juliana tidak bisa dikasih naik, bakalan Indonesia mungkin ya, negara ini akan dicela sama negara-negara lain. Di mana sistem rescuenya apa semua. Makanya itu yang bikin kami semangat. Bahkan saya bawa bendera merah putih. Ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah membantu evakuasi, terlepas dari cibiran yang datang. Baginya, ini adalah soal martabat bangsa dan perjuangan untuk menunjukkan dedikasi dalam misi kemanusiaan. Gunung Rinjani, dengan ketinggian lebih dari 3.700 meter, memiliki medan yang sangat menantang. Jalur pendakiannya terjal, berbatu dan seringkali licin. Kondisi cuaca pun sangat tidak menentu, dengan hujan deras, kabut tebal, dan angin kencang yang dapat menghambat proses evakuasi. Akses ke beberapa lokasi juga sangat terbatas, membutuhkan evakuasi manual dengan tenaga dan waktu yang besar. Semua ini membutuhkan kekuatan fisik yang prima, peralatan khusus, dan logistik yang memadai. Melihat tantangan yang dihadapi tim evakuasi, komentar-komentar negatif tanpa memahami konteks di lapangan sangat disayangkan. Upaya para relawan, termasuk Agam Rinjani, adalah bentuk dedikasi dan kemanusiaan yang patut dihargai. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk lebih empati dan memahami kompleksitas sebelum mengeluarkan pendapat. Oi, oi.